kalau kita lihat yang ada masalah pasti bisa kita selesaikan. Nah, kita diajak nanti berpikir secara komputasional, jadi berpikir secara sistemnya seperti komputer. Ya, sebelum kita mulai pelajaran itu kita silakan. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi Dimulai. Nah, sekarang kita ada permainan. Jadi masing-masing coba bersalaman. Ya. Nah, teman-temannya ya. Nah, sekarang dilepaskan. Kalau Bapak bilang hitam, itu pegang. Ya. Salah satu berperan sebagai yang sebelah ini ya. Seperti ini ya. Nanti akan memberikan kode ya. Ini permainan. Kalau bilang hitam, pegang, ambil tangan temannya, ya kan? Kalau bilang hijau, enggak, jangan diambil ya, jangan diambil. Oke, kita mulai, yuk. Konsentrasi. Dimulai. Yuk, yuk. Ya. Di hijau. Hijau nggak boleh dipegang. Kalau hitam, pegang ya. Nanti siapa yang konsentrasi yang kalah, semuanya yang berapa? Ya, lihat yuk. Mulai konsentrasi. Dimulai. Di hitam. Nah, ya. Ayo, coba lagi. Konsentrasi. Dimulai. Di hijau. Nah, ya. Oke, sekali lagi. Konsentrasi. Dimulai. Di hitam. Oke, ya, tangan kita semuanya. Tujuan kita belajar hari ini yang pertama, ya, kita akan memahami konsep berpikir komputasional. Seperti apa sih konsep berpikir komputasional itu? Ya, seperti ini. Kita harus mau tidak mau, ya, harus ini kamu lakukan karena berkaitan dengan nanti perkembangan era teknologi digital. Ya, kita harus memulai konsep berpikir seperti ini. Jangan mudah cepat putus asa. Belum apa-apa, Pak. Pusing Pak, nggak bisa Pak. Seterusnya nggak akan bisa. Ya. Jadi yang kedua, menerapkan konsep berpikir dalam komputasional dalam menyelesaikan masalah sederhana, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat nih. Nah, itulah apa sih coding itu? Apa sih AI itu? Ya. Nah, ini coding itu mungkin kamu pernah ada ujung apa? Kalkulator. Kalkulator, ya, dengan menggunakan kalkulator untuk apa? Menghitung, membuat mudah orang, ya kan, mempermudah. Semuanya sekarang dengan adanya AI dan coding itu diberikan mudah, apa aja ya, ya kan? Terus kalau lihat di situ, tanya apa? Barcode, nah ini kamu lihat, ya kan? Dan di depan itu kalau melihat yang di sini, lihat nih, ini angka kan? Nah, angka, kode. Ya kan? Tuh ada garisnya, ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, sama. Ini sekarang barcode juga yang terbaru. Kalau kamu lihat ini kan bisa semacam kode-kode. Ya, semacam. Nah, balik lagi ini tahu apa? Mesin kasir. Nah, itu dari mana ini dibuat? Semuanya ini dibuat dari mana? Dari coding. Kita buat seperti ini pada satu modul pemrogramannya. Ya, nanti menghasilkan ini. Nah, balik lagi ke sini, semakin canggih. Dulu kalkulator tidak di bawah-bawah. Sekarang dengan adanya ini, apa ini?
intinya ada dua. Yang pertama cara berpikir sistematis. Kalau berpikir sistematis itu seperti apa? Ya, dia pasti untuk urusan. Ya, kalau belum ini selesai, nggak bisa melakukan yang lainnya. Ya kan? Nih, berpikir secara sistematis logis untuk memecahkan masalah sehari-hari. Kalau anak sudah terbiasa berpikir ini sistematis, mau ada masalah apa aja, dia bisa memecahkan. Tapi kalau anak belum apa-apa sudah bilang capek, ya, nggak bakalan bisa memecahkan masalah. Intinya apa? Nanti intinya di sini adalah dengan cara ada masalahnya sehari-hari bisa memecahkan terstruktur, efisien, ya, seperti yang dilakukan komputer. Ya kan? Komputer kalau beda aja, ya, beda sedikit aja. Misalkan memasukkan nama. Coba Bapak tanya, kalau membuat nama, ya, pertama itu harus huruf besar atau huruf kecil? Huruf besar awal kalimat nama. Coba kamu cek di komputer pakai huruf kecil. Nggak bakalan masuk, nggak bakalan bisa. Ya, makanya harus terbiasa. Terstruktur, ya, ya, harus tahu. Yang kedua, berpikir komputasional itu ada pemahaman dasar. Ya, pemahaman yang diutamakan itu. Nih, bukan sekedar menghafal. Kalau hafalan satu tambah satu kan hafalan, tapi belum paham. Kalau paham itu tahu, kalau hafalan pasti belum tahu cuma habis itu hilang. Ya kan? Nah ini konsep intinya ini berpikir komputasional itu. Ya supaya apa? Berpikir sistematis, ya kan? Itu terstruktur, ya, logis dan efisien. Ini itu. Yang kedua mengutamakan pemahaman, ya, bukan hafalan. Nah makanya sekarang jangan hafal-hafalan aja susah. Ya. Nah selanjutnya kamu lihat ini prinsipnya. Prinsip berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama dekomposisi, ya kan? Terus yang kedua pengenalan pola, ya. Ya. Terus yang ketiga abstraksi, terus yang keempat ada algoritma. Nah, Pak, apa ini? Lihat nih, dekomposisi itu memecahkan masalah kompleks, masalah yang besar, itu dibagi-bagi pada dipecah lagi menjadi masalah-masalah kecil. Ya, ini. Ya, dibagi. Ya, masalah yang lagi contohnya nih, kalau kamu lihat bikin nasi goreng, ya kan? Kelihatannya kan enggak, ya kan? Itu masalah kompleks. Sebelum membuat nasi goreng, apa yang harus kamu lakukan? Nah, siapkan alatnya. Ya kan? Masalahnya membuat nasi goreng, itu masalahnya. Nah, sebelum membuat nasi goreng harus kamu siapkan apa saja alat-alatnya yang dibutuhkan. Terus bahannya itu apa saja, bumbunya apa saja. Ya, terus langkah-langkah membuat nasi goreng itu seperti apa urutannya. Tadi harus terstruktur, harus berurutan, ya kan? Harus logis, sesuai dengan kenyataan. Alatnya apa? Kalau bikin nasi goreng, alatnya nggak ada. Bisa nggak? Nah, ini namanya dekomposisi. Jadi ada masalah besar, permasalahan besar atau bagian besar itu dibagi-bagi lagi menjadi masalah yang kecil. Ya, dipecah-pecah. Ya, ini yang dekomposisi. Yang berikutnya. Nih, pengenalan pola itu mengidentifikasi pola di sini dalam berbagai permasalahan lalu menemukan solusinya. Ya, contohnya yang tadi, polanya tadi apa tadi? Bapak bilang kalau hitam, nah kalau hijau, pas, ya kan? Kita polanya seperti itu. Ya, nah kalau kita bikin nasi goreng, polanya seperti apa? Nih, untuk membuat nasi goreng, kira-kira satu porsi itu butuh berapa menit? 10. Katakan 10 menit. Gunakan kalau sejam bisa, kalau sejam bisa banyak berapa porsi, ya kan? Misalkan bikin nasi goreng, ya 10 menit. Nah, terus ini bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Coba perhatikan video ini. Implementasi dalam 4 metode serta contoh kasus berpikir komputasi. Hai, selamat datang di materi program. Tadi di kelas informatika. Dalam pembahasan materi terdahulu sudah dijelaskan bahwa dalam berpikir komputasi memiliki 6 metode antaranya 1. Decomposition, 2. Recognition, 3. Abstraction, 4. Algoritma. Pada video kali ini, Ibu akan mencontohkan kasus dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan 4 metode berpikir komputasi yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh pertama adalah cuci pakaian. Mari kita coba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara berpikir secara komputasi.
nasional dimulai dari diskusikan dengan teman-temannya. Tidak mungkin punya gambaran ya. Ada. Coba kamu tulis, pilih dari 3. Ini 3 apa namanya? 3 judul. Nah, yang pertama apa judulnya? Ini coba yuk tulis. Sama apa? Yang belum. Udah bagiin. Ya, oke. Nah, coba, ayo pilih dari apa masalah itu. Ya, dua-dua coba. Ya udah, berdua coba pilih. Kamu terapkan sesuai dengan ini. Ya, yang pertama membuat kue ulang tahun. Pilih salah satu masalahnya, ya, masalah besarnya. Terus membuat hijau direbus. Jangan. Terus yang ketiga membuat kopi susu. Ya, pilih mana yang ini, ya. Nanti di sini langkah-langkahnya, judulnya ya. Kan, judulnya apa? Terus di komposisi. Apa yang kamu lakukan di komposisi di sini? Tulis. Memilah masalah yang besar, masalah dibagi menjadi bagian-bagian. Ya, apa saja yang perlu disiapkan? Akan membuat kue apa saja. Ya. Terus di sini, habis itu polanya. Bagaimana polanya? Kan? Yang ketiga apa artinya? Yang keempat ini algoritmanya. Ya, boleh algoritmanya kalau kamu mau digambar pakai tongkat gambar ya itu boleh. Oke, silakan coba pilih. Ya udah, boleh satu boleh. Ya, serah. Ya, serah pilih. Ya masalahnya pilih yang mana? Ya, oke. Pilih cepat apa? Ya. Perhatikan ini ya, Bapak alat ya, Oke, coba semuanya lihat ini ya jawabannya. Membuat masalahnya, membuat ini telur masalahnya. Ya, terus di komposisinya kita lihat bagi bagian dengan bagian-bagian yang kecil. Kita analisa dulu ya. Nih alat yang menggunakan panci, palingan, piring, sendok, garpu, ya kan?
terus bahannya dicuci, telur, sayur, air, ya kan? Tuh. Terus bumbunya, ya, bumbu minyak Indomie, saus, kecap, bawang, nah, goreng, ya. Terus mana-mananya, rebus air, masuk air sampai panas, ya. Masukkan Indomie, telur, ya, tunggu sampai matang, lalu disaring, ya. Terus sajikan, lalu piring, ya, aduk bumbunya, dengan piring, oke, sajikan Indomie, ya, setelah Indomie. Jadi kan yang masalah utamanya yang besar, manfaatnya. Jadi kita manfaat belajar komputer ini, satu, ya, kita bisa memecahkan masalah, ya, dari yang rumit, memecahkan masalah, bisa cari solusi, ya. Yang kedua, mengidentifikasi pola, polanya sama ya, sama atau ini beda, nah, semuanya, ya. Oke, ini manfaatnya. Yang ketiga, bisa menerapkan konsep abstraksi, ya, kesimpulannya itu. Jadi, terus selanjutnya dengan karakter struktur dan organisasi, ya, bisa memecahkan masalah, ya, dan mengelola waktu semakin efisien, ya. Oke, ini ada soal. Ini hubungan, ya, hubungan antara berpikir komputasional dan ini, ya. Ini soal nih, ya. Nah, coba kamu lihat ini apa contoh soal. Kalau kamu lihat ini bis, ini akan melaju ke warung, ya, ke restoran, ini, semuanya, ya. Coba di sini, semua koper akan dimasukkan ke bis. Cara menatanya gimana? Ini ada koper anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Yang mana? Yang B apa? Anak yang ini pergi ke restoran. Restoran lagi. Ya. Koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Ya. Yang apa yang B? Apa yang C? Museum terakhir loh. Harus kita bongkar lagi dong. Oh, B apa itu B? Anak ya, restoran dulu kan. Nah ini yang ini. Ini kan kalau jalan yang berhenti pertama ini kan. Nah berarti ini yang terakhir. Ya, nata kopernya ini yang terakhir. Nata kopernya yang pertama, yang ditata di urutan pertama yang mana? Ya, itu ada ini terakhir. Ya, nah itu anak-anak untuk berpikir secara komputasional. Nah, sekarang nih refleksi. Apa yang kalau kamu pelajari hari ini? Apa? Kode, kan? Berpikir komputasional, ya kan? Terus bagaimana perasaan kalian saat pembelajaran saat ini? Benar ya? Ya kan? Nanti apa ini untuk depannya berubah. Baik, anak-anak untuk selanjutnya sebelum kita tutup, juga berdoa.